Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto. Seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang. Informasinya kalau yang saya dapat itu, kalau bentuk dari motornya memang, eh, apakah ini memang motornya Kang Yoris? Ya, sekali lagi ini apakah motornya Kang Yoris? Karena memang Kang Yoris itu punya motor X-Max. Ya. Nah, apakah motor X-Max yang ada di parkiran Polda Jabar ini adalah sekali lagi adalah motornya Kang Yoris? Tentu di sana ada plat nomornya. Nah, karena memang sekali lagi bahwa Kang Yoris itu punya beberapa motor, kalau tidak salah Aerox ya, kemudian X-Max, apalagi ya, ada beberapa motor lah ya. Kalau X-Max itu motor yang besar kalau tidak salah ya, motor yang cc-nya besar. Nah, kalau memang benar ini, misalkan sekali lagi, kalau benar ini motornya Kang Yoris yang ada di parkiran Polda Jabar, apa apa maksudnya ini semua? Kenapa kok diparkirkan di sini? Ini justru jadi pertanyaan. Kalau memang benar ya, kalau memang itu motornya Kang Yoris, apakah dalam proses pemeriksaan? Kalau misalkan dalam proses pemeriksaan, apanya gitu ya? Apanya yang sedang diperiksa nih motor nih? Ya kan? Tentunya sekali lagi apa namanya? Ada suatu hal yang memang harus disimpan di sana. Kalau misalkan gini, biasanya kalau ada motor-motor yang ditempatkan di Polda Jabar itu satu kita lihat adalah motor yang bekas laka ya, kecelakaan atau apa, simpan di sana, atau motor bekas pencurian ya, kemudian didapatkan itu bisa simpan di Polda Jabar, atau apa, motor sitaan dalam artian bahwa motor itu dibeli oleh uang yang tidak legal gitu ya, simpan juga di sana, artinya disita seperti itu. Ada suatu kasus misalkan, kemudian kasus itu katakanlah berhubungan dengan keuangan, dan keuangan itu dipakai untuk membeli barang, dan barangnya itu jadi disita. Nah, itu bisa juga seperti itu. Nah, sekali lagi, apakah motor X-Max inilah motor kepunyaan Kang Yoris? Ya, motor kepunyaan Kang Yoris. Nah, kita bisa lihat ini ya, motornya ini ada di Polda Jabar. Cuma saya tutup saja nomornya ya. Kita tutup saja nomornya. Nah, sekali lagi, kalau memang ini adalah memang motornya Kang Yoris, sekali lagi, ini apa nih poinnya? Apakah memang barang sedang disita, sedang diamankan, ya, atau apa? Berkaitannya dengan apa nantinya? Nanti kita akan bisa mencari informasi, dan tentunya nanti ya dari informasi pihak kepolisian tentunya ya. Ini kenapa barang ini kok ada di Polda Jabar? Ya, yang segala satu hal yang masuk ke dalam ranahnya pihak kepolisian ya, ya kita kan jadi bertanya-tanya pastinya. Ya, tadi poin-poin yang saya sebutkan tadi, bisa kecelakaan, bisa pencurian, kemudian bisa penyitaan seperti itu. Nah, sekarang kalau kita lihat memang saksi Yoris ini sedang apa namanya, beberapa kali sudah diperiksa, baik di Krimum juga di Krimsus. Terakhir kemarin waktu di Krimsus sempat disatukan, maksudnya dalam dalam bukan di satu ruangan, tetapi disatukan dalam satu gedung, yaitu di gedung Krimsus. Nah, kalau di gedung Krimsus kan bisa diduga bahwa di pemeriksaannya seputar masalah sekolah, tentunya sekolah atau yayasan, di mana bisa saja diduga ada berkaitan dengan masalah TPPU, pencucian uang, ya, money laundry, atau mungkin saja bisa yang lain-lainnya. Nah, tentunya juga ini dalam proses pemeriksaan. Sekarang kalau misalkan benar sekali lagi kalau motor itu motor Yoris ya, dan X-Max itu, misalkan kalau itu motornya Yoris, apakah berhubungan ini dengan masalah yayasan yang memang selama ini kita ketahui bahwa yayasan ada sedikit kejanggalan-kejanggalan ya, mulai dari data fiktif ya,
yang jelas yang sudah terup di media adalah masalah data fiktif. Apakah hasil-hasil pemeriksaan yang lainnya mengarah ke hal-hal yang lain, yaitu masalah TPPU dan lain sebagainya, itu pun belum ada informasi yang terupdate dari pihak kepolisian untuk masalah apakah ada tersangkut pautnya kepada TPPU atau money laundering dan sebagainya. Baru data fiktif yang baru disampaikan oleh pihak Polda Jabar. Nah, kembali lagi, kalau misalkan ini benar, maka ini seolah-olah gitu ya, seolah-olah, oh ini berarti ada hubungannya dong kalau begitu. Kalau misalkan motor itu benar punya Kang Yoris ya, karena mirip-mirip sih, dari warnanya mirip ya, warnanya mirip gitu kan. Ya jenisnya mirip, cuman tidak tahu nih apakah motor yang dengan plat ini memang huruf depannya T gitu kan, huruf akhirnya P, apakah ini memang motornya Kang Yoris. Nah sekali lagi, kalau misalkan ini benar, berarti sudah mulai sepertinya ini sudah mulai ke arah-arah yang lebih tinggi lagi. Artinya apa? Lebih tinggi dalam artian apakah ini memang ke arah-arah pelanggaran yang cukup serius ya di kasus yayasan ini atau sekolah ini, ke arah-arah yang lebih serius, mulai sedikit nampak jelas seperti itu. Nah tentunya sekali lagi bahwa ini adalah ada di ranah pihak kepolisian. Kita tunggu saja kelanjutannya seperti apa, karena memang kemarin 2 hari kemarin beberapa saksi sudah diperiksa ya. Kita ketahui di hari Rabu kemarin ada 4 orang saksi yang diperiksa, yaitu Pak Lalan, kemudian Pak Adang, Pak Dadang, dan Pak siapa namanya? Siapa satu lagi, Pak Eksa, siapa saya lupa lagi namanya. Kemudian 4 orang lagi kemarin di hari Kamis, ada Pak Dedi, Pak Wahyu, Pak Opik, dan Ibu Yayan. 8 orang semuanya, berbeda hari saja. Nah, apakah dari keterangan-keterangan yang disampaikan oleh beberapa saksi ini nantinya akan mengarah ke arah apakah ada tindakan-tindakan pelanggaran lainnya selain ada data fiktif dan lain sebagainya seperti itu. Memang ini kita berharap bahwa di yayasan ini, ya, yayasan atau sekolah ini, orang berpikiran apakah memang ada sangkut pautnya dengan kasus pembunuhan. Ya, beberapa masyarakat, sebagian masyarakat ada yang menghubung-hubungkan apakah ini ada kaitannya dari yayasan atau sekolah ini, pelanggaran ini, apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan ke arah-arah kepada kasus pembunuhan di TKP tanggal 18 itu. Apakah ada, apakah tidak? Ini masih bentuk pertanyaan ya. Apakah ada kaitannya apa tidak? Tentunya seperti itu. Nah, masyarakat sekarang terus mencoba untuk lebih menseriuskan ke arah-arah motif-motifnya ini. Ya, sekarang ini ada celah-celah sedikit ada keterbukaan kepada masalah motif-motif ya. Kita sekarang tidak konsen ke masalah kita nanti konsennya adalah nanti di pengadilan ya. Konsen kita nanti adalah di pengadilan, bagaimana nanti di pengadilan bisa terbuka semuanya. Ya kita berharap aja semuanya bisa cepat terlaksana, kalau walaupun memang sekarang pemerintah lagi disibukkan kepada Pilpres ya. Ya memang kalau saya lihat dari Polda Jabar juga begitu sekarang mempersiapkan pengamanan Pilpres ini betul-betul memang sedang sedang betul-betul bergerak ya. Khusus lagi fokus kepada Pilpres. Saya lihat di beberapa ada ya dari tim yang memang ikut mengawasi maksudnya tim Polda Jabar yang menangani kasus ini, ada beberapa yang memang berangkat ke luar negeri ya untuk pengamanan Pilpres di warga di luar negeri. Jadi memang agak sedikit fokus ke arah sana dulu sepertinya nih ya.
Nanti kita tunggu saja, barangkali nanti ini fixnya akan setelah tanggal 14 bersamaan dengan batas akhir Pak Yosep penahanan ya. Nanti akan berakhir setelah tanggal 14 itu nanti akan kita tunggu. Ya, akan tunggu nanti seperti apa. Ya, ini pun aura-auranya sepertinya mungkin setelah Pilpres sepertinya ya, aura-auranya sepertinya begitu ya, akan ditindaklanjuti lebih jauh lagi. Baik, materi pagi ini atau subuh ini adalah, apakah benar motor S-Max itulah motor Yoris? Pertanyaannya. Dan kenapa kok ada di Pulau Jabar kalau memang benar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.